Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. When the music fades and all is stripped away,
and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search my deeper within through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of all that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search my deeper reading through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy. Oh,
kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, ku aman, aku terjaga Yesus. Oh,
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku aman dalam-Mu, now forever and forever. I am safe in Your hand. Future is in Your hand, Jesus. My future is in Your hand. Bring me love for You. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, dan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh, you have no rival, oh, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh God, What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun saudara yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Saya percaya bahwa pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan menguatkan, membawa kita kepada kebenaran yang mengubah kita. Biarlah kiranya firman yang tertulis ini membawa kita kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Hari ini teks kita akan kita ambil dari Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling kepada dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa perkataan Allah ada di dalam mulut kami dan perkataan Allah akan keluar dari bibir mulut kami dan membawa kebenaran yang mengajar dan memerdekakan orang yang mendengar. Kami berdoa pada saat ini biarlah perkataan firman-Mu ini akan direspon dengan iman dan bangkit dan kami berjalan di dalam kemenangan setiap hari dalam mengatasi tantangan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul daripada pemberitaan firman ini adalah
Tuhan atas lidah kita. Dan saya percaya bahwa firman ini akan mengajak kita, mendorong kita sebagai orang percaya untuk sungguh menyerahkan bibir mulut kita ini, perkataan kita ini kepada Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Bukan hanya firman yang tertulis ini, tetapi kita percaya bahwa kita akan memperkatakan firman yang tertulis ini di dalam perkataan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam firman ini, kita bisa melihat bahwa perkataan kita membawa dampak kepada masa depan penghakiman kita. Saya ulangi, perkataan kita saat ini membawa dampak kepada penghakiman masa depan kita. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang sering menggemakannya, sering memperkatakannya, akan memakan buahnya. Jadi kita bisa memakan buah kehidupan atau buah kematian, berkat atau kutuk di dalam kehidupan kita. Kuasa perkataan datang dari Dia, dari Allah, yang telah berkata dan berfirman dan semuanya jadi. Alkitab berkata bahwa di dalam Mazmur 33 ayat 9 bahwa Dia mengatakan, menciptakan dan semuanya menjadi ada. Dia berkata, semuanya jadi. Dan kita memiliki kuasa perkataan kita datang dari Dia. Karena Yesus berkata, seluruh kuasa baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku dan ku otorisasi kepada kita murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Jadi saya percaya bahwa perkataan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sumber otorisasi kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita, kita bisa memperkatakan dan mendapatkan kemenangan dari semua perjuangan, semua pergumulan hidup kita. Dan kita akan menghasilkan pujian yang tertinggi. Karena saya percaya, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika proses pergumulan terjadi dalam hidup kita, apakah kita sedang melewati bahaya maut, kekurangan, pergumulan dalam keluarga, dalam relasi, dan pada waktu kita menjalani bersama dengan Tuhan dan memegang firman Tuhan, lalu terjadi kemenangan, maka perkataan atau hikmat atau pembelajaran yang kita dapat itu akan menghasilkan pujian pengagungan yang baru. Itu yang saya katakan sebagai lagu baru. Lagu baru bisa dalam bentuk gubahan seorang penyair atau seorang pencipta musik, tapi sebenarnya lagu baru berbicara mengenai firman yang hidup di dalam kita, lalu mengubah kita dan menghasilkan pujian tertinggi kepada Allah yang baru. Dengan kata lain, kita mengalami semua kebenaran-kebenaran yang ada di firman ini dengan cara mengizinkan Allah sebagai Tuhan atas setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Bila kita mengizinkan Dia yang kita sebut sebagai Tuhan itu menguasai bibir mulut kita, dan dari situ akan keluar pengajarannya, maka itulah sumber yang akan menghasilkan kemenangan. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kisah ini, Yesus sedang berjalan menuju kepada Yerusalem. Lalu dia mulai berbicara kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Karena itu agenda Tuhan datang ke dunia ini. Yesus, Allah Putra, Allah Anak yang membawa dirinya sebagai inkarnasi untuk kemudian bisa menebus kita, harus mati di kayu salib. Harus mati untuk menerima semua penghakiman Allah atas dosa manusia. Lalu dia bangkit dan kemudian dia naik ke sorga dan memberi menjadi jalan penyelamatan bagi kita. Nah, kemudian ketika Yesus mulai menceritakan akan apa yang akan dia alami, lalu kemudian Petrus melarang dia untuk mengucapkan itu dan mengatakan, tidak akan terjadi Tuhan. Tetapi apa yang respon Tuhan di sini? Tuhan menghardik Petrus. Enyahlah engkau iblis. Artinya, kamu ini, selama ini iblis, ya,
Kamu udah ada di sisi lain dan kamu berusaha untuk masuk dan mencampuri urusan Tuhan. Enyah kamu. Kembali kepada garismu semula, tempatmu semula. Nah, di sini kenapa Yesus harus menghardik Petrus dengan perkataan iblis? Karena perkataan Petrus itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kita bisa gagal menghormati Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita ini adalah orang Kristen, sekalipun kita pergi ke gereja, sekalipun mungkin 2 jam dalam 1 minggu kita menghadiri ibadah. Tetapi bila perkataan kita sisa daripada hidup kita ini terus-menerus tidak memuliakan Tuhan atau bertentangan dengan firman Allah, maka kita sedang menegasi, membatalkan semua apa yang kita kerjakan selama ibadah. Mari kita melihat ada 3 poin yang sederhana daripada firman ini. Yang pertama, bahwa tidak sepakat atau tidak setuju dengan apa saja yang Allah katakan lewat firman-Nya berarti mengundang iblis masuk di dalam pembicaraan kita. Ketidaksepakatan kita kepada firman Tuhan, kepada apa saja yang Allah katakan, sama saja kita mengundang iblis masuk dalam perkataan kita. Karena di sini Petrus tidak suka dengan apa yang Yesus katakan tentang penderitaan anak manusia, tentang kematiannya. Dia menyangkali semua apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan bukankah itu yang iblis lakukan? Dia bukan tidak tahu akan Tuhan, tapi dia menyangkali semua keberadaan tentang Tuhan. Yesus menghardik si setan, atau Yesus menghardik Petrus dan mengatakan dia setan karena dia tidak setuju dengan kehendak Kristus. Dan bila kita tidak setuju dengan kehendak Kristus, kita sedang mengambil posisi setuju atau pro atau sepihak dengan iblis. Hati-hati saudara. Ini tanpa sadar. Seringkali kita tidak sepakat dengan firman Allah. Dan kalau kita tidak sepakat, kita sedang sepakat dengan musuh kita, yaitu setan. Kita sedang sepihak dengan mereka. Karena Allah maupun setan, dua-duanya berusaha untuk mengendalikan mulut kita. Mereka tahu, Allah tahu, setan juga tahu. Di dalam kuasa lidah ini ada kuasa penciptaan. Karena itu yang terjadi, itu hakikat daripada perkataan Allah. Perkataan Allah memiliki kuasa penciptaan. Perkataan Allah menghasilkan peristiwa. Perkataan Allah menghasilkan sesuatu. Nah, iblis tahu juga ini. Dan dia berusaha untuk mengendalikan perkataan kita. Dengan dia bisa mengendalikan perkataan kita, dia akan mengendalikan tujuan hidup kita nantinya. Bahaya. Jadi bila Allah yang mengatakan itu kepada kita lewat firman-Nya, nggak peduli berapa sulit, nggak peduli mungkin itu kelihatannya nggak masuk akal, mungkin merasa bahwa ini saya nggak merasa enak, nggak berasa cocok dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau berada di pihak Allah, mari tunduk kepada firman ini. Tidak suka, tidak nyaman, tidak merasa saya mau, ya. Tetapi yang namanya hidup oleh iman adalah kita sepakat dengan perkataan Tuhan. Orangku yang benar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatannya atau perasaannya. Perasaan atau fakta yang kita lihat harus tunduk kepada firman Allah. Ini adalah tahun Ain Peh Aleph, di mana perkataan pengajaran Tuhan keluar dari mulutnya. Dan Tuhan memakai umatnya, gerejanya, untuk mengeluarkan perkataan pengajaran itu. Hari ini, kita diberikan kesempatan bukan hanya menerima pengajaran, tapi juga menjadi penyalur pengajaran itu kepada dunia yang sekarat, terutama di dalam masa pandemik ini. Mereka sedang memerlukan pengharapan. Dan bila kita melatih diri kita setiap hari, sepakat dengan perkataan Tuhan, setiap hari kita sepakat memperkatakan firman Tuhan.
Yosua 1:8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkanlah itu, supaya engkau berhasil, engkau berjalan berhati-hati, engkau akan beruntung. Saudara-saudara, saya belajar bahwa pada waktu saya terima Yesus 30 tahun yang lalu, saya melihat orang yang melatih saya, yang memuridkan saya. Pertama sekali dia mengajar saya bagaimana tunduk di bawah firman Tuhan dan memperkatakan firman itu setiap hari. Bahkan saya diajar membaca Alkitab itu dengan suara nyaring. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Lalu kemudian setelah itu saya mengambil firman ini dan saya mulai menghafal. Saya mulai memperkatakan itu. Saya lihat di depan kaca, saya memperkatakan firman kepada diri saya sendiri. Saya membuat pikiran saya ini setuju, sepakat dengan firman, sekalipun sulit. Karena bila kita tidak berada di sisi firman, kita sedang bertentangan dengan Allah. Yang kedua, bahwa bila kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memanggil diri kita sebagai apa? Hamba. Doulos. Budak. Saudara-saudara, di dalam masa Yesus, budak tuh nggak ada hak sama sekali. Karena dia dibeli. Total seluruh hidupnya dibeli oleh majikannya. Bahkan ditato, saudara. Ya, ditatonya itu di pantat. Ini nggak bisa hilang. Kalaupun nanti dia menjadi orang bebas, karena bisa saja dia menjadi orang bebas setelah melewati proses lamanya, atau ada orang yang membeli dia, dan dia menjadi bebas sebagai orang bebas. Tetapi cap itu tidak akan pernah hilang. Mantan budak. Tetapi kalau selama dia masih milik daripada tuannya, tuannya akan kasih dia anting-anting di sini. Nah, anting-anting itu ada inisial. Dan inisial itu adalah inisial tuannya. Dan saya percaya kalau kita dipanggil sebagai budak Kristus, doulos, hamba Kristus, Yesus Tuhan, kurios, Tuhan kita, dia yang terutama, dia penguasa, dia hakim atas hidup kita, dia penyelamat hidup kita. Pada waktu kita membuat dia Tuhan dan kita adalah hamba, maka identitas kita adalah identitas yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Dari mana identitas kita dapat? Firman. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus hidup sesuai dengan sepakat atas firman-Nya. Murid-murid seperti Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus mengacu diri mereka kepada saya ini adalah hamba. Hamba yang hina. Paulus lebih parah lagi. Yang hina dari semuanya. Karena dia merasa dia bukan langsung murid Yesus, ya, dia setelah itu. Tetapi dia merasa dan dia mengatakan bahwa saya ini adalah hamba daripada Yesus Kristus. Dan bila Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka Yesus harus Tuhan atas lidah kita. Yesus harus Tuhan atas bibir mulut kita. Dan dia harus mengendalikan perkataan kita setiap saat. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Waktu kita melayani Tuhan, pelayanan kita tidak hanya sekedar waktu yang kita habiskan, talenta, keuangan. Tapi yang paling penting adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati kita. Dan hati ini kalau dikuasai oleh Tuhan, maka hati ini akan mengeluarkan perkataan yang sehat. Saya ingat sebelum saya mengambil keputusan untuk full menjadi hamba Tuhan pengkhotbah, Tuhan proses saya 40 hari puasa, dan di ujung dari puasa itu Tuhan mempertanya kepada saya satu pertanyaan ini, Markus, sehatkah lidahmu? Sehatkah lidahmu? Wah, itu pertanyaan yang bikin saya nangis. Karena saya tahu saya orang yang najis bibir. Saya suka berkata-kata sembrono, guyonan yang sembrono. Saya lalu ingat bagaimana Yesaya dipanggil dan menjerit kepada Tuhan. Celakalah aku karena melihat kekudusan Tuhan. Celakalah aku Tuhan. Aku ini orang yang najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir karena Tuhan mau panggil dia sebagai penyambung lidah
nabi, nabiim. Nabi-nabi itu adalah para penyambung lidah Allah, the oracles of God. Lidahnya Tuhan. Hidup kita ini adalah lidahnya Tuhan, saudara-saudara, yang ditebus oleh Yesus Kristus. Sehatkah lidah kita? Apakah lidah kita memuliakan Tuhan? Memerlukan 40 hari saya memproses diri, saya bertobat. Dan Tuhan mengatakan, bila aku mendapatkan hatimu setiap hari, Markus, maka yang keluar dari mulutmu akan menjadi perkataan kehidupan. Perkataan yang menyembuhkan. Perkataan yang menguatkan. Sekalipun kamu memperkatakan sesuatu yang sepertinya nggak suka, nggak enak didengar orang, tapi itu akan kubuat menjadi perkataan kehidupan. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya mengambil keputusan untuk memastikan hati saya milik Tuhan sepenuhnya. Saudara, seorang penulis Oswald Chambers berkata, kita ini harus memastikan diri kita adalah milik kepunyaan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus memastikan diri kita fit, bugar. Dan kemudian kita menyadari bahwa kebugaran ini untuk sebuah perjalanan jangka panjang. Pertobatan kita bukan hanya untuk sesaat. Kesaksian kita bukan hanya untuk sesaat. Tetapi untuk selama-lamanya. Panjang, saudara. Untuk itu, salah satu yang kita pastikan hati kita setiap hari dipenuhi dengan roh Allah. Dipenuhi dengan hadirat Allah. Bangun pagi-pagi, pergi ke tempat yang sunyi, berdoa, menyembah Tuhan, cari wajah Allah, firman, perkatakan, bawa ini setiap hari. Izinkan hatimu penuh dengan Tuhan, maka perkataanmu akan menjadi sehat. Saudara-saudara, tahun ini banyak orang mengatakan, wah parah deh, hancur semua ada rencana. Kenapa? Sederhana. Karena kita seringkali memulai bukan dengan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan dengan statement ini, bila Tuhan berkenan. Seringkali kita bilang, alah itu kuno, itu statement begitu, itu statement yang klise. Saudara, bukankah itu yang dikatakan kepada Yakobus? Jika Allah berkenan, tahun ini kami akan pergi. Bukan tahun ini akan begini, tahun ini akan begini. Terjadi what happened? Bam! Ketika pandemik datang, selesai semua rencana itu, hancur. Tapi bila Tuhan berkenan. Artinya, tidak salah merencanakan. Tetapi kita harus sadar, ada Tuhan yang akan menuntun kita di waktu-waktu yang tidak kita pikirkan akan terjadi. Atau jalan-jalan yang kita tidak harapkan akan kita hadapi. Di situ Tuhan bertindak. Bila kita berkata, bila Tuhan berkenan dalam rencana ini, aku akan berjalan. Saudara-saudara, mari perkatakan setiap hari, bila Tuhan berkenan, maka ini bukan menjadi perkataan kosong, perkataan klise. Jika Tuhan berkenan. Tapi ini menjadi sebuah orientasi dalam perkataan kita. Orientasi yang berharga dalam hidup kita. Jika Tuhan berkenan, aku akan melakukan. Untuk itu, carilah rencana itu sesuai dengan firman. Tapi saya mau mengatakan begini. Kita tidak bisa cuma sekedar percaya Tuhan tapi tidak mengklaim atau mengaku akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Karena pada waktu kita mengaku, berani mengatakan akan Yesus Kristus di depan banyak orang, kita sebenarnya sedang mendeklarasi kuasa Allah terjadi dalam situasi kita. Saudara, pada waktu kita mengizinkan Allah itu terlibat di dalam pembicaraan kita, jangan menyembunyikan. Bila itu memang Tuhan, bilang bahwa itu Tuhan. Jangan juga bawa-bawa sesuatu yang bukan Tuhan, lalu saudara klaim ini Tuhan. Bukan. Tetapi bila itu Tuhan, berani berkata bahwa itu Tuhan. Bila ini adalah karya Yesus, berani untuk berkata bahwa ini karya Yesus. Dan orang akan melihat keberanian kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa bila engkau mengaku di depan banyak orang akan aku. Engkau tidak malu mengakui aku di depan banyak orang. Aku tidak malu mengakui engkau. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk melihat di sini. Berani, ini waktunya, ini masa di mana nggak perlu lagi kita sembunyikan identitas kekristenan kita. Kita berani untuk mengungkapkan itu bahkan di depan publik sekalipun. Tetapi kita mesti tahu, selama bibir mulut kita ini sepakat dengan firman Tuhan, bukan melecehkan orang, bukan menghakimi orang, bukan mengkotak-kotakkan orang, bukan merendahkan orang, bukan itu.
Tapi kita meninggikan kabar baik. Kita meninggikan karya Kristus. Saudara-saudara, ketika seorang gila di Gerasa itu dibebaskan dari penderitaan yang begitu sangat sakit sekali dalam hidupnya. Karena ini mengerang sakit fisik, jiwa, roh. Wah, udah deh. Semua komplit untuk anak ini. Diasingkan. Tapi ketika dia dibebaskan, dia dimerdekakan, dia menjadi orang waras, saudara. Yesus berkata, ulanglah ke kampungmu dan perkatakan, beritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Itulah Injil. Menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan berapa banyak selama 6 bulan terakhir ini Tuhan berkarya dalam hidup kita. Berapa banyak Tuhan menyelamatkan kita. Berani. Dan selama saudara punya gadget, saudara punya gawai, pakai itu untuk membawa kabar baik ini juga tersebar. Tuhan sudah memberikan kepada kita otorisasi firman-Nya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa mencipta dan menghasilkan peristiwa-peristiwa baru lewat perkataan mulut kita. Selama firman ini ada di dalam bibir mulut kita, saudara akan melihat hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan juga kita belajar berada di sisi dan di sepihaknya Allah. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bagaimana membuat Allah berada di pihak kita? Bibir mulut kita sepakat dengan perkataannya. Bibir mulut kita sepakat dengan kehendak Allah. Jadi bagaimana Pak Markus saya bisa sepakat dengan Tuhan? Carilah firman-Nya. Saudara-saudara, berdoa itu bukan nyerocos sama Tuhan. Sampaikan permohonanmu, bukan. Berdoa itu adalah apa? Mendapatkan lebih dahulu kehendak Allah tentang hal tersebut dari firman-Nya. Lalu kita setuju dengan perkataan itu baru yang terjadi nanti. Itu baru doa kita itu powerful, baru doa kita itu berkuasa. Karena kita sudah datang dengan kehendak Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa berdoa artinya kita bukan datang cari kehendak Allah. Tetapi kita datang dengan kehendak Allah dan meminta Dia melakukan kehendaknya sendiri. Wah, hebat ya kita ya. Tuhan itu terbatas dengan satu kondisi. Kalau ada yang bisa membatasi Tuhan, cuma satu kondisi. Perkataannya sendiri. Karena Alkitab berkata, Dia tidak bisa berdusta, Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Mari kita datang dengan firman. Mari kita datang dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya cari firman, saudara. Baca firman, pegang firman, pakai firman untuk berdoa. Setuju dengan firman. Maka kita akan melihat kuasa firman itu keluar dari mulut kita. Dan pengajaran yang keluar dari gereja Tuhan akan membawa berkat. Dan akan menarik banyak orang datang. Alkitab berkata bahwa tiba waktunya di mana orang-orang naik ke gunung Tuhan untuk mencari pengajaran. Pengajaran yang benar. Pengajaran yang menghidupkan. Pengajaran yang mengubah hidup orang-orang. Pengajaran yang mentransformasi. Karena yang kita ajarkan tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Paulus berkata bahwa we are not preaching about God. We are preaching God. We are not preaching about the gospel, but we are preaching the gospel. Beda, saudara. Kita nggak beritakan tentang Injil. Kita beritakan Injil, kabar baik. Bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Allah untuk rencana penebusan manusia. Dia sudah mati dan Dia bangkit dan Dia menawarkan pengampunan dosa dan rekonsiliasi, relasi yang baru dan perjanjian Allah yang kekal ada dalam hidupnya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia adalah perkataan Allah yang hidup itu. Dialah kalam Allah yang hidup itu. Dan di dalam Dia ada kehidupan, ada terang. Dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Dan bila kebenaran itu ada dalam hidup kita, setiap hari kita selaraskan diri kita, kita sinkronkan diri kita dengan firman Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur untuk firman kebenaran-Mu. Aku bersyukur untuk jemaat-Mu yang hari ini memilih untuk berada di pihak Allah, memilih untuk sepihak dengan Engkau, dengan setuju terhadap firman-Mu. Ampuni kami, bila kami hanya separuh-separuh percaya firman-Mu dan sepakat akan firman-Mu. Ampuni kami bila kami hanya memilih-milih firman yang kami mau sepakati. Tapi kami tahu bila kami adalah hamba, dulos, budak yang sudah Engkau beli oleh darah-Mu yang mahal dan menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami mengakui bahwa identitas kami tersembunyi hanya di dalam Kristus saja. Aku berdoa Tuhan pada saat ini. Biarlah itu yang akan membuat kami menyadari. Kami milik Tuhan. Maka perkataan Tuhan kamilah yang akan keluar dari mulut kami. Dan aku berdoa Tuhan, bahwa perkataan yang membawa kehidupan itu akan membuat kami berani berbicara kepada banyak orang. Membuat setiap keputusan-keputusan, rencana-rencana yang kami buat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan berkata, jikalau Tuhan berkehendak, kami akan melakukannya. Tuhan, biarlah ini bukan sekedar perkataan klise, tapi sebuah perkataan yang berarti dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya merasa demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa ada beberapa orang di antara saudara yang hari ini sedang menonton tayangan ini. Dan engkau sedang gelisah dalam hatimu. Engkau tidak tahu dan yakin akan keputusan yang engkau buat ini benar atau tidak. Tetapi demikianlah firman Tuhan, hai umatku. Bahwa aku Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah diam terhadap engkau. Karena aku sudah menyediakan perkataanku dan firmanku. Sewaktu engkau mau datang kepada firmanku dan mengizinkan aku berbicara lewat firmanku, maka aku akan menunjukkan jalan-jalan yang akan engkau tempuh. Aku memberikan engkau nasihat yang membawa kehidupan. Aku akan melindungi engkau dari alam maut, dari bahaya pandemik ini, dan bahkan memelihara jiwamu dengan kecukupan, pemeliharaan di dalam masa-masa kelaparan ini. Dan sewaktu engkau menanti-nantikan aku di dalam hadiratku, di dalam doa dan penyembahan pribadimu, dan engkau setuju dengan perkataanku dan namaku yang kudus, aku akan bertindak untuk engkau, demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah engkau, hai umatku, yang berharap dan menantikan aku dengan kesetiaan. Karena kesetiaanku tidak pernah gagal dalam hidupmu. Aku akan membebaskan engkau sekali lagi, kata Tuhan. Aku akan membebaskan engkau sekali lagi, kata Tuhan. Sehingga engkau melihat, aku Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Datang dan dengarlah aku, kata Tuhan. Maka engkau akan selamat. Bapak hamba berdoa, kiranya firman nubuatan ini juga menjadi dorongan kepada setiap kami yang menerima. Dan kami akan mengalami janji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ada di pihak Allah dan sepakat dengan perkataannya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, Tuhan berkati juga dengan keluarganya. Biarlah hikmat yang dari Tuhan terus mengalir dan pewahyuan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk presiden yang Kau berikan, untuk wakil presiden, untuk para menteri, untuk kabinet yang ada. Kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka, khususnya dalam menanggulangi ekonomi dan juga masalah COVID-19. Dan juga persiapan pelaksanaan vaksin di bulan Desember. Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang bertugas di garis depan, untuk semua para dokter, suster, perawat, dan orang-orang yang harus bekerja di rumah sakit. Perlindungan Tuhan sempurna, keluar masuk mereka dijagai, sehingga mereka terhindar dari segala virus, kuman, penyakit yang berbahaya. Tuhan melindungi dan memberikan damai sejahtera, dan memberikan hikmat untuk setiap apapun yang dikerjakan sesuai dengan ketepatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terbaring sakit. Tuhan menjamah, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa saudara-saudara kami yang dalam masalah kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Biarlah gereja-gereja boleh bersatu. Biarlah roh kesatuan turun. Biarlah diberikan hikmat dan mengambil bagian di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Khususnya kami mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan keempat wakil. Tuhan, kami mau bawa juga Gembala CK9 Bapak Sony Waplau. Kami berdoa juga buat Gembala GBI Wo, Bapak Iwan dan Ibu Ola, dan untuk semua keluarga masing-masing hamba-Mu. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, dan terus dibukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Tuhan, biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan, Kau pernah berkata, yang hatinya teguh, Engkau jagai dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi tanpa syarat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami, memberkati kami, yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini. Tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Kau telah memberkati hari ini dengan kesehatan yang Kau berikan pada kami, kekuatan, berkat yang berlimpah atas kehidupan ini, juga firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Tuhan, kiranya Engkau terus sertai dalam kehidupan beliau Tuhan, keluarga, anak, istri semua di dalam perlindungan yang sempurna. Kau cukupkan semua apa yang menjadi keperluan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba serahkan hamba-Mu ke tangan-Mu Tuhan, untuk bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hamba juga berdoa untuk para pemirsa yang setia mendengarkan online ini Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai, berkati, lindungi, untuk bungkus dan darah-Mu yang kudus. Khususnya juga untuk anak-anak-Mu, pekerja GBI Wo dan semuanya Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini. Engkau yang memberkati mereka semua. Engkau menuntun, memimpin, melindungi, menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.